tiba-tiba dalam waktu beberapa tahun setelah saya selesai kuliah banyak bermunculan gitu penyakit-penyakit yang keren kalau kata saya. Iya, pikir bahwa ya mungkin karena dari asupan makanannya gitu tehnya sampai kemudian membudidayakan sayuran organik. Oke. Itu tidak menggunakan bahan-bahan kimia sintetis. Senang dengan pola-pola pertanian bebas residu ini. Oh, iya. Harus ada partner, harus ada para sarjana yang membantu saya. Itu siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua, tabipun, sahabat-sahabat sekalian di bumi Beguai Jajama. Ketemu lagi di sesi Kopi Robusta, klub obrolan penuh inspirasi, ramein obrolan buat semangat kita. Nah, channel ini adalah satu channel yang berkomitmen untuk mewarnai jagat maya, khususnya Kabupaten Lampung Barat dengan narasi dan ide yang segar, inspiratif, solutif, dan menggugah semangat. Baik sahabat-sahabat sekalian, inspirator kita pada sore hari ini adalah Teh Iwi Juwita dari Pekon Cipta Waras, Kecamatan Gedung Surian. Nah, beliau ini dari profil yang saya simak sebelumnya adalah seorang ibu rumah tangga, tetapi juga yang kebetulan punya usaha dengan spesialisasi di sayuran organik ya Teh ya, benar deh, sayuran organik. Kemudian juga mungkin ada beberapa aktivitas beliau ini yang akan menarik untuk kita kupas bersama di Kopi Robusta ini. Mungkin untuk lebih pasnya kita persilahkan kepada Teh Iwi untuk memperkenalkan diri kepada pemirsa. Silakan Teh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iwi Juwita dari Waras Sakti, Desa Cipta Waras, Kecamatan Gedung Surian. Saya menekuni sayuran organik berawal dari keprihatinan ya? Iya. Okay. Kenapa di desa itu yang tadinya saya pikir itu desa itu udaranya segar gitu. Iya. Kemudian subur barangkali ya. Gitu. Terus orang-orang di dalamnya juga jarang banyak penyakit yang aneh-aneh gitu. Iya. Tiba-tiba dalam waktu beberapa tahun setelah saya selesai kuliah banyak bermunculan gitu penyakit-penyakit yang keren kalau kata saya. Iya, kelas yang mewah lah ya. Iya, yang mewah, yang biasanya hanya didengar di TV gitu kan. Akhirnya saya bermaksud untuk bikin sayuran organik ini gitu kan. Sayuran organik. Oke. Artinya seperti banyak entrepreneur dan pegiat lainnya, memang ketika ditanya kenapa memulai sesuatu, menginisiasi sesuatu, biasanya dimulai dengan satu keprihatinan Teh ya. Dan dalam hal ini pun mungkin ya banyak juga yang sudah mulai terpikir bahwa rasanya ada yang aneh ya, ada yang salah. Kenapa penyakit-penyakit yang semula jarang sekali muncul di masyarakat perdesaan tiba-tiba kok sekarang jadi banyak muncul gitu. Jadi itu salah satunya mungkin Teh Iwi berpikir bahwa ya dari asupan makanannya gitu tehnya sampai kemudian membudidayakan sayuran organik. Ini teknik budidayanya sendiri gimana Teh untuk menghasilkan sebuah sayuran yang dikatakan organik ini? Iya. Yang dimaksud organik di sini itu budidaya tanaman sayuran, karena saya sayuran, ada juga kan tanaman yang lain, cuman saya ke sayuran, itu tidak menggunakan bahan-bahan kimia sintetis. Ya, mulai dari pupuk, pestisida, dan kedepannya juga kalau bisa bibit juga kita produksi sendiri gitu. Bibit produksi sendiri. Biar kita yakin kalau bibit yang dihasilkan itu tanpa bahan pestisida. Iya. Atau mungkin dia baik benih maupun bibit kalau kita tidak produksi sendiri kita nggak yakin bagaimana, mungkin ada rekayasa genetika yang kita tidak tahu seperti apa impactnya terhadap sebelumnya tubuh kita mungkin ada perlakuan khusus. Iya, ada treatment khusus barangkali. Nah ini Teh Iwi dan keluarga sudah menjalankan usaha sayuran organik ini berapa lama Teh sudah? Belum lama Pak. Belum lama ya. Sejak pandemi inilah
Oh, jadi Iya. sebenarnya baru dimulai ketika Sejak pandemi. Tapi terpikirnya sudah dari lama, sudah dari sejak saya kuliah pun saya udah seneng dengan pola-pola pertanian bebas residu ini. Oh gitu iya, kan. iya. Nah, karena pandemi ini saya memulai usaha ini gitu kan. Yang awalnya sih sebenarnya buat saya sendiri gitu kan. Oh, Buat saya berarti konsumsi sendiri, sendiri ya namanya katakan. untuk dikonsumsi. Paling tidak saya mau makan sayuran ini tidak beli ke pasar, sehat juga gitu kan. Iya, Tapi iya. berjalannya waktu ada lebihnya, ternyata saya juga senang. Disitulah passion saya keluar gitu kan. Iya, iya. Oh, saya harus mendalami ini. Pada awalnya Pak, saya ini hanya konvensional biasa. Oh iya, maksudnya bercocok tanam. Bercocok dengan cara tanam, konvensional, ya biasa di lahan gitu kan. Karena semakin lama permintaan semakin banyak dan nggak jauh-jauh itu permintaannya, hanya di sekitar saya juga sudah habis gitu kan. Oh gitu, jadi Iya. terserap dengan tetangga-tetangga. Iya sudah habis gitu kan. Iya. Nah, berjalannya waktu kemudian saya berpikir gitu kan, dengan cara apa ya biar rencana panen ini tepat gitu Iya, kan. iya. Kemudian seragam gitu kan. Beralihlah saya ke hidroponik. Hidroponik. Iya. Tapi konvensional juga ada beberapa tanaman yang masih konvensional gitu kan. Seperti cabai gitu kan. Masih konvensional. Yang saya hidroponikan itu lalap-lalapan segar aja gitu. Oh gitu. Iya. Ya jenis lalap-lalapan gitu. Mm-mm. Oke, baik. Gini Teh, sering saya dengar bahwa salah satu tantangan orang ketika ingin bertani dengan pola organik yang membedakannya dengan pola konvensional itu kan konvensional itu kan mungkin menekankan pada produksi massal sehingga di situ ada apalah ya, pemberian pupuk mungkin secara eksesif, pestisida dan sebagainya. Itu nah bagaimana kalau organik ini misalnya ditanya gimana petani organik itu bisa memproduksi secara massal sehingga bisa memenuhi tuntutan pasar lah barangkali gitu kan. Gimana strateginya? Ya, itu kedepannya Pak. Oh, masih dipikirkan. Iya, karena sekarang saya tuh masih bisa dibilang berjalan sendiri gitu ya. Kedepannya saya ingin mengajak masyarakat di desa saya itu ikut gitu kan. Iya. Ikut. Ada yang bertanya ke saya, gimana sih cara bikin pupuk organik gitu kan? Gimana cara bikin pestisida bikinan sendiri? Iya. Gimana cara bikin pupuk organik cair untuk hidroponik? Karena ini juga hidroponik untuk sejauh ini masih pakai nutrisi biasa dari pabrik. Kedepannya saya ini masih tahap eksperimen. Eksperimen terus ya, masih bereksperimen. Bikin pupuk organik cair sendiri, Iya. gitu kan. Jadi Nah, akhirnya keinginan saya tuh mengajak gitu. Ada orang yang nanya ke saya, gitu, gimana sih cara cocok tanam organik, gitu kan, baik secara konvensional ataupun hidroponik gitu tadi. kan. Ya, keinginan saya itu orang desa itu sepanjang tahun itu menghasilkan gitu Pak. Iya, memberdayakan dirinya. Iya. Untuk misalnya. Iya, karena sayuran ini nggak berhenti gitu Pak. Iya, Kita makan setiap saat makan orang sayur, sayuran, iya. setiap sayur orang Iya. sayuran. Berarti Teh Iwi juga punya mimpi bahwa suatu saat misalnya pemangku waras sakti itu atau mungkin pekon cipta waras itu Iya. bisa jadi pekon organik mungkin brandingnya Iya, barangkali iya, gitu ya. pasti. Oh iya, jadi mungkin itu salah satu jawaban yang terpikirkan bagaimana kalau misalnya sayuran organik itu mengalami peningkatan permintaan di pasar, produksi massalnya kan mungkin bisa Iya, diatasi dengan cara mengajak memberdayakan masyarakat di gitu. sekitar saya. Iya, dan ini mungkin ini gantian sedikit sharing Teh. Saya kira mimpinya Teh Iwi untuk para pegiat organik ini bagaimana bisa mensuplai fertilizer, pupuk organik, pestisida organik itu sebenarnya bukan mustahil karena beberapa waktu yang lalu saya pernah pergi ke Suwoh. Iya. Di sana saya ketemu terkoneksikan secara tidak langsung dengan pegiat lingkungan dari salah satu organisasi lingkungan dunia itu yang memang memberikan pendampingan secara intens bagaimana petani itu bisa menghasilkan pupuk organik dan pestisida organik secara langsung secara swadaya dengan bahan-bahan yang ya ada di sekitar situ gitu. Jadi mudah-mudahan suatu saat bisa kita sambungkan ya Teh ya untuk. Oke. Baik. Jadi Teh Iwi ini kan
kalau saya lihat sayuran organiknya ini punya satu brand nama ya, Ahim. Ahim organik ya. Itu iya, itu filosofi nama dan asal namanya itu dari mana teh? Ahim organik. Apa ya, Pak? Kalau Ahim itu nggak ada yang kita banggakan gitu kan. Kalau ketemu temen nggak pernah kan nanya, kamu punya rumah berapa gitu, punya mobil berapa gitu. Pasti yang ditanya itu udah punya anak berapa gitu. Iya. Itu singkatan sebetulnya. Itu singkatan dari nama keluarga atau nama anak? Anak saya 3, Ahim, Asa, Hamam, Ibrahim. Disingkat jadi Ahim. Oh gitu. Jadi nama 3 orang anak. Iya, disatuin jadi Ahim organik. Jadi gitu. itu yang menginspirasi. Iya. Iya. Nah tadi walaupun sempat diceritakan bahwa produknya Teh Iwi sekeluarga ini tidak sampai jauh keluar, itu terserap oleh pasar di sekitarnya gitu. Cuman mungkin sejauh ini apakah memang pangsa pasarnya masih di seputaran Ciptawaras dan Gedung Surian, atau sudah ada misal permintaan dari luar wilayah Gedung Surian barangkali? Biasanya kalau untuk di luar kota itu karena ada saudara atau sanak famili yang pulang misalnya ke Bandar Lampung, mereka tuh bingung bawa oleh-oleh apa ya gitu. Oh gitu. Iya, mereka itu dengan sendirinya aja gitu. Biar terkenal loh nanti Ahim sampai Tanjung Karang. Oh iya. Dibawalah, mereka sendiri yang mau bawa gitu. Oh gitu. Jadi oleh-oleh mungkin cari yang unik lah ya. Iya. Mungkin sayuran. Organik loh, susah di kota aja susah kata nyariin. Ini organik. Dengan senang hati mereka membawa. Iya. Gitu. Berarti mungkin kalau yang keluar daerah itu adalah ketika ada pendatang, mungkin ada tamu dari luar, mungkin pingin balik ke tempat asalnya, pingin bawa oleh-olehnya. Nah itulah. Berarti ada satu teknik khusus dong biar sayuran ini misalnya kalau sampai ke Tanjung Karang tetap seger gitu, atau packagingnya gimana? Kita kalau untuk sayur kita kemas dengan cara kita sendiri. Karena kita langsung petik, langsung sampai ke konsumen gitu kan. Ini juga bentuk perlindungan kita terhadap hak konsumen untuk mendapatkan sayuran yang segar. Saat dipetik tidak jauh, tidak melewati tahap yang terlalu jauh gitu kan. Langsung ke konsumen. Adapun caranya, orang itu memesan sayur kita itu lewat link. Kita sekarang juga buka link. Linknya bisa disebutin ya, Pak? Iya boleh. Linknya itu Semua Bikin Sehat. Oh, itu semacam web atau blog barangkali ya? Web ya. Iya. Iya. Web itu tertera semua. Biasanya kita cantumin. Jadi di situ ada semacam katalog. Katalog. Kemudian dipesan, langsung dipetik, dikemas, dan langsung sampai ke konsumen. Jadi sampai konsumen itu betul-betul masih segar gitu kan. Tidak melewati proses yang panjang yang seperti sayuran-sayuran di pasar gitu kan. Sampai dari petani harga murah, diambil harga murah, sampai konsumen itu mahal sekali gitu kan. Oh, jadi mungkin mudahnya rantai distribusi. Iya, rantai distribusi. Dengan adanya link ini, kita tuh melindungi hak konsumen gitu kan. Yang pertama hak harga, kedua itu hak konsumen untuk mendapatkan sayur yang segar. Iya. Jadi gini, ini menarik dengan link melalui web tadi ya, itu kan secara tidak langsung berusaha menghubungkan, memperpendek rantai distribusi antara produsen dengan konsumen kan gitu, produsen dengan konsumen. Nah itu terpikir untuk melakukan hal seperti itu sejak awal merintis usaha atau berinovasi ketika usahanya tengah berjalan gitu. Beriringan ya Pak. Iya, beriringan. Ketika saya memulai usaha ini, tiba-tiba saya ditawari, ini loh ada web yang seperti ini katanya, tinggal memasukkan. Selama ini kan orang mempromosikan itu lewat status di WA gitu kan. Itu kan harus setiap hari kan diperbaharui. Setiap 24 jam sekali, ketika menghilang diperbaharui lagi. Iya. Kalau saya enggak, hanya sekali, tinggal ngetik aja satu status. Semua Bikin Sehat, silahkan gitu kan. Semua Bikin Sehat. Belanja mudah, kita selalu bilang belanja mudah, klik Semua Bikin Sehat gitu. Dengan terekspos di web gitu, tapi apakah tetangga-tetangga Teh Iwi melakukan transaksinya itu ya langsung secara konvensional langsung datang, atau ada yang memang misalnya ngintip dulu di aplikasi gitu untuk tahu produk apa aja yang ada di situ?
Kalau untuk yang di sekitar dia datang Ya, datang langsung. langsung, iya. Tapi kalau yang jauh biasanya lewat web. Oh iya, lewat. Dan di web itu tidak cuma sayuran saya aja yang dimuat, Iya. tapi produk teman-teman UKM itu ada semua. Oh gitu. Jadi di web itu juga jadi katalog untuk produk teman-teman Teman-teman UMKM. Termasuk misalnya ada ikan, barangkali ayam. ada pepes, ada Oh. taliwang, Oh gitu, ada termasuk ibu madu. ternyata. Oh di situ. Produknya ibu madu Iya, juga iya, masuk. iya. Join partner, Pak. Iya, iya, betul join partner dengan teman-teman yang ada di situ. Tapi untuk apa ya? Kan banyak teman-teman yang bilang bahwa terbuka hati dan pikiran untuk melakukan join partner, saling mendukung dan sebagainya itu kan tercipta di satu momentum banyak teman-teman kami itu ketika ada komunitas UMKM gitu. Nah, untuk THIW sendiri itu ini nggak berpengaruh nggak untuk komunitas UMKM itu untuk kepikiran join partner lebih baik lah, saling mempromosikan gitu. Iya. Ya. Sangat-sangat berpengaruh, Pak. Kami itu ada gerakan tanpa diminta pun saling menjual gitu. Iya, iya. Produk saya dipromosikan oleh teman saya. Iya. Teman saya mempromosikan produk saya Iya. tanpa diminta pun. Iya. Bahkan ada teman kita yang masih jauh di Pajar dan saya belum ketemu sama sekali orang. Iya. Dengan senang hati saya bilang, "Bu, boleh nggak dipasang satu saya?" "Boleh," katanya. Dan banyak permintaan itu. Iya, dan jaringan seperti itu powerful ya Teh. Iya, Untuk iya, untuk iya. mengangkat brand produk. Ya, Iya. kadang-kadang mungkin bukan produk kita, produk kawan kita gitu. Iya. Tapi saling mengangkat gitu ya. Iya, Teh, ya. Pak. Baik, ini tadi dari tadi kita kan jelasin ngobrolin masalah sayuran organiknya ini baru sebatas narasi dan deskripsi. Padahal ini di tengah-tengah meja ini ada banyak tanaman yang saya lihat penampakannya unik ini Teh. Penampakannya unik. Saya nggak tahu sebersih ini karena memang dicuci bersih dulu, disikat dulu atau gimana. Tapi mungkin bisa sekalian Teteh manfaatkan kesempatan ini untuk memperkenalkan produk dari AHIM Organik. Silakan diambil dan diangkat, diangkat ke arah kamera. Pertama mungkin saya Iya. ini dulu. Iya. Ini banyak yang penasaran dengan si tanaman cantik ini. Ini namanya sawi pagoda. Sawi pagoda. Iya. Ini tanaman ya untuk lalapan, bisa juga dilalap langsung atau ditumis biasa. Ya ini sejenis latuk-latuk yang dibudidayakan secara hidroponik. Oh, iya. Ini nggak lama, ini nanamnya paling 3 minggu udah bisa dipanen. Iya. Iya. Oh 3 minggu dipanen dari Iya. dari bentuknya bibit ya, mungkin bibit atau benih bibit ya, bibit disemai dulu. Iya, disemai itu paling sekitar 1 minggu, 1 minggu sampai 2 disemai. minggu, langsung dipindah ke paralon, udah tumbuh. Oh iya, tumbuh udah. seperti ini, udah besar gitu, Iya. udah bisa. Terus pupuknya untuk penyuburnya pakai apa? Pupuk cair barangkali dimasukkan ke hidroponik. Hidroponik itu seperti ini, Pak. Mm-mm. Kita masukkan nutrisi ke dalam air, Oh iya, iya. kemudian nanti ada pompa Mm-mm. untuk mensirkulasi Sirkulasikan, air ke dalam sirkulasikan. paralon itu. Karena saya pakai DFT, Mm-mm. dia mengalirnya sangat pelan sekali. Mm-mm. Ya sehari itu paling dihidupkan pompanya sekali aja. Satu kali untuk mensuplai untuk mensuplai nutrisi Mm-mm. agar tercukupi ke tanaman ini. Mm-mm. Iya. Oke, mungkin itu ada sawi pagoda ya. Itu dulu benihnya asli ada di Lampung Barat atau harus ngedatengin dari luar ini Teh? Oh enggak, ini di toko hidroponik Bandar Lampung juga banyak. Oh, sudah Tapi ada. hanya di toko hidroponik adanya. Kalau di gitu. pasaran kayak di toko-toko pertanian biasa nggak ada. Iya, mungkin Iya. suatu saat kita bisa yang spesialisasi benih, jangan-jangan untuk benih-benih organik Iya. itu. Kedepannya tuh pas saya maunya tuh benih itu benar-benar mandiri gitu. Oh iya. Ini selain apa sawi pagoda ini juga kan ada apa nih ini namanya apa nih? Kayaknya saya lihat dibilang paprika, bukan, ini kecil ya. Apa nih? Paprika mini. Paprika ini. Itu cabai toraja. Oh, cabai toraja. Itu Jauh. cabai toraja. Saya memang ngambil bibitnya langsung dari Sulawesi. Langsung dari Sulawesi dalam bentuk Biji. benih. Oh, biji. Biji, kemudian saya perbanyak di sini. Ini saya masih dalam tahap perbanyakan. Nah, perbanyakan. belum bisa untuk menjual. Tapi saya perkenalkan di sini seperti ini loh, cabai terpedas di dunia nomor berapa gitu. Oh gitu. Jadi sudah ada rekornya sebenarnya salah satu cabai itu terpedas. itu sih kata anak saya karena saya nonton di YouTube. Nanti kita cek faktanya di Google, bener atau enggak ini di Wikipedia. Cabai toraja
terpedas di dunia. Oke, kalau yang lain-lain ini kayak ini mungkin ini ya, ini sawi atau Ini pakcoy, Pak. pakcoy namanya Pakcoy ya. ini juga dibudidayakan secara hidroponik. Oke, Kemudian kalau ini kenapa saya bawa? Iya. Kira-kira seperti inilah pengemasannya nanti. Itu pengemasan ketika iya, itu. sampai konsumen. Kenapa saya kemas seperti ini? Ini cara saya melakukan apa ya? Pasca panen. Karena dengan begini sayuran itu kan tetap segar gitu. Kalau di pasaran kan tergeletak begitu aja sampai konsumen belum nggak segar. Ini saya lihat seperti ini nih, hanya sebagai contoh, Pak. Gimana sih cara mengemas sayuran biar tetap segar? Jadi mempertahankan kesegaran itu salah satu dikemas dengan salah seperti ini. Gitu. Kemudian di sini saya sengaja bawa yang dibungkus pakai daun. Ini bungkusnya daun. Daun kenapa? Saya tuh berusaha seminimal mungkin tidak pakai plastik, Pak. Ada yang khas di Ahim itu, karena teman-teman kalau lihat di media sosial ada teman saya yang posting pasti tahu, pasti itu sangat organik Ahim katanya. Kenapa? Ciri khas. Ya, ciri khasnya daun ini. Pisang ya? Daun pisang bisa juga daun pisang asal daun aja. Ini salah satu bentuk kepedulian terhadap lingkungan. Biar terlalu banyak menggunakan sampah plastik. Sampah plastik. Ya. Terlalu banyak memproduksi plastik. Jadi mungkin ini sedikit review juga bahwa memang teman-teman sekalian, salah satu paradigma pengelolaan sampah yang terkini kan bukan kumpul angkut buang, sebenarnya 3R kan, reduce, use and recycle gitu. Salah satu reduce itu kayak mengurangi itu porsi pemakaian plastik mungkin di dalam produksi kita sehari-hari. Kemudian gini Teh, tadi kita kilas balik sedikit bahwa dengan cara memasarkan ini melalui web, Teteh dan Teteh sekeluarga yang memproduksi sayuran organik ini ingin memperpendek rantai distribusi. Nah, itu pernah nggak Teteh melakukan semacam riset bahwa akhirnya konsumen itu mendapatkan harga yang tidak terlalu memberatkan, mungkin tidak terlalu jauh dengan ketika dia belanja sayuran yang diproduksi secara konvensional, secara biasa, mungkin non organik gitu. Sama nggak, atau mungkin jatuhnya lebih mahal ketika sampai ke konsumen gitu. Organik kalau kata banyak orang itu mahal. Ya itu yang sering didengar. Ya. Tapi karena kita itu memutus rantai distribusi tadi itu, kayaknya kalau banyak saya tanya itu sama aja katanya dengan sayuran biasa gitu. Pada akhirnya orang ya udah, kalau harganya sama organik lagi saya milih ini gitu. Bahkan ada konsumen kita itu nggak mau kalau nggak organik gitu. Nggak mau katanya kalau nggak organik, beli aja di pasaran. Kalau dari Ahim ya maunya saya organik. Tapi kan ada katanya kalau pilihan, kalau nggak ada sayuran, misalnya nggak ada sayuran kol, kita belikan di pasar. Nggak usah, kalau pasar kalau kol beli aja di pasar langsung. Kalau mau ke Ahim ya harus organik. Tapi di Ahim organik sendiri kol juga sudah tersedia belum Teh? Belum ada. Belum ada ya, belum memproduksi. Insya Allah ke depannya. Atau mungkin belum dimungkinkan untuk dibudidayakan dengan hidroponik barangkali. Barangkali konvensional gitu. Nah, ini kan salah satu yang jadi motivasinya Teh Iwi untuk bergelut di sayuran organik ini adalah salah satunya kan untuk alasan kesehatan gitu. Tapi masalahnya kan gini Teh, sayuran itu kan tidak melulu dimakan dalam bentuk sayuran. Kadang kita ada bahan aditif untuk misalnya ketika kita masak, kita butuh garam, penyedap sebagainya. Nah, di Ahim itu apakah ada penyedap organik juga misalnya untuk sebagai pengiringnya sayuran organik ini, atau bagaimana Teh? Penyedap rasa yang tanpa MSG. Iya, itu yang dimaksudkan. Itu tersedia di link kita. Ada. Ya, namanya kaldu jamur. Bebas MSG. Bebas MSG. Karena asli dari kaldu jamur itu. Kaldu jamur. Tapi kaldu jamurnya dibudidaya di Ahim organik atau di tempat lain? Itu merek. Punya brand tersendiri gitu ya. Tapi itu sejalan dengan inilah ya, dengan sayuran organik ini, karena itu juga benar-benar dari bahannya kaldu jamur itu. Nah, baik. Ini sebenarnya menarik sekali bincang-bincang kita tentang sayuran organik ini, dan satu poin yang menarik, kalau ternyata konsumen bisa dapat harga yang sama dengan ketika mendapatkan sayuran yang diproduksi secara konvensional,
harusnya ketika ini bisa diproduksi secara massal, kita bisa menggerakkan orang banyak untuk ikut menjadi pengrajin organik ini, maka masyarakat akan dapat solusi, saya kira teh ya, untuk kesehatan konsumsi mereka gitu kan, konsumsi mereka. Nah ini selain gini teh, saya juga menyimak profilnya Teteh, sempat juga berkenalan dengan beberapa rekannya Teteh kayak Bu Yayu gitu. Jadi saya dengar juga bahwa di lingkungan sana Teteh dan Bu Yayu juga punya aktivitas sosial kemasyarakatan yang salah satunya ada taman bacaan masyarakat di sana teh ya. Itu mungkin bisa diceritakan secara singkat teh, selain sayuran organik rupanya di satu tempat di Ahim itu juga ada taman bacaan masyarakat gitu teh ya. Ya. Itu tuh bentuk Iya. kegiatan sosial lain, Pak. Iya, oh gitu. Ya, saya selain menjadi ibu rumah tangga sejati, bercocok tanam di depan rumah dengan berhidroponik. Saya juga ingin ada sesuatu yang bermanfaat dari saya gitu. Bermasyarakat itu saya mau bikin apa gitu kan. Akhirnya memulailah taman bacaan. Awalnya ingin taman bacaan anak-anak. Cuman karena taman bacaan itu awalnya hanya dimulai dengan 20 buku gitu kan. 20 buku. Kemudian kita mencari lagi donatur dan datang. Yang datang ini nggak cuman buku-buku anak-anak gitu kan. Tapi buku-buku yang lain juga dengan datang banyak. genre buku lah. Iya, akhirnya diubah lah. Jadi taman bacaan masyarakat. Oh ya, tadinya taman bacaan untuk anak-anak awalnya. Akhirnya bikinlah taman bacaan masyarakat. Semat di Warasakti. Oh gitu. Jadi Semat namanya ya. Tapi kan memang kita seperti sering dikatakan para pegiat literasi yang lain itu kan salah satu bentuk kegiatan berliterasi lah ya, menyediakan taman bacaan. Memang tidak begitu mudah untuk membangun sebuah tradisi membaca di tengah-tengah masyarakat kita. Emang benar teh begitu teh? Iya. 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 Saya itu sengaja kalau setiap sore itu datang gitu. Iya. Sering ada orang nanya mau kemana ke TBM, itu loh bentuk saya tuh. Saya ini mau membaca gitu. Oh iya. Tapi masih belum ada yang mengikuti saya. Oh iya. Gimana nih caranya nih biar TBM saya itu hidup lagi. Bahasanya hidup lagi gitu kan. Sekarang mungkin mati suri ya. Mati suri ya. Mati suri. Iya. Saya berpikir gimana cara memancing anak-anak ini biar kembali ke TBM gitu kan. Oh, diadakanlah sama kita tuh belajar privat di situ, mendatangkan guru, mendatangkan guru yang sangat kompeten di bidangnya gitu. Kemudian udah berjalan beberapa waktu ini, alhamdulillah anak-anak tuh pada mau lagi datang ke TBM. Oh gitu, karena ada mungkin dipancing lah kayak. Iya. Kalau kata suami itu bilang begini, seperti apotik aja, ada apotik, kemudian dokter praktek di situ, orang beli obat, orang datang ke situ untuk berobat, terus di situ juga ada apotik. Oh, gitu. Persis seperti itu gitu kan. Perumpamaannya gitu. Iya, perumpamaan. Jadi ada taman baca. Jadi kita sama. Biar anak-anak itu mau membaca, belajar di situ, privat gitu kan. Terserah mau ngerjain PR atau mau apa gitu kan. Iya. Jadi boleh dibilang sekarang taman bacaan yang dirintis itu ya sudah mulai menggeliat kembali ya, dengan berkolaborasi sama mungkin guru privat tadi dengan aktivis literasi yang lain. Baik teman-teman semua, itu tadi bincang-bincang kita dengan Teh Iwi Juwita. Saya ucapkan terima kasih Teh sudah menyempatkan diri untuk hadir di Kopi Robusta. Tapi sebelum sesi penutup mungkin ada motivasi yang ingin Teteh sampaikan kepada pemirsa. Silakan Teh. Apa ya motivasinya? Saya ingin mengajak orang desa, terutama desa saya, itu untuk hidup sehat gitu kan. Karena sehat itu aset bagi saya. Iya, sehat itu aset. Aset. Ayo kita hidup sehat gitu. Dimulai dari keluarga gitu. Dimulai dari ibu yang menyajikan sesuatu yang sehat. Karena kita selalu berpikir gini, datang ke rumah sakit buat berobat. Padahal sebetulnya dokter sama perawat itu ada di rumah. Di rumah yang menyajikan makanan sehat. Jangan nunggu dulu sakit, tapi sebelum sakit mungkin dijaga gitu kan, dengan cara menjaga
pola makan yang baik. Iya, Salah satunya memakan sayur-sayuran yang organik. Organik ya. Iya. Ya, mungkin minim pestisida lah. Iya, tanpa pestisida, Bahan sintetik. tanpa pupuk kimia gitu Iya. kan. Ya seperti itu. Oh, Oke, Iya. sudah cukup barangkali teh. Saya ada ajakan sebetulnya. Oh Pak. iya, gimana silakan. Masih ada yang ingin disampaikan. Ajakan ke siapa aja Iya, sebetulnya. ya, siapa aja yang tertarik dan punya passion yang sama barangkali. Iya, saya tuh mengerjakan ini tuh nggak bisa sendirian, Pak. Saya inginnya itu desa saya itu jadi desa organik dan nggak bisa sendiri gitu kan. Iya, iya, iya. Jadi kepada siapa aja gitu, anak muda, para sarjana, ayo pulang kampung gitu kan. Oh, pulang kampung. Pulang kampung Kita bisa. sama teh, kita pulang kampung. Kita pulang kampung gitu kan. Desa kita ini berpotensi gitu kan. Seandainya saya tuh tidak sekolah, Pak. Tidak sekolah, tidak tahu gitu, tidak tahu ilmu gitu kan. Tidak tahu bagaimana bikin pupuk organik, tidak tahu bagaimana bikin pestisida hayati, tidak tahu gimana cara mengkulturkan tanaman gitu kan. Saya tuh nggak punya mimpi, Pak. Tapi karena saya udah tahu bagaimana caranya, saya tuh punya keinginan untuk mewujudkannya gitu kan. Iya, Walaupun mungkin dalam skala. Begini, Pak, dalam hidup saya itu selama hidup saya tuh nggak terwujud gitu kan. Iya, iya. Tapi paling nggak saya memulai aja dulu gitu kan. Tapi saya nggak bisa sendiri nih gitu kan. Iya. Berat banget gitu kan. Iya, iya. Harus ada partner, harus ada para sarjana yang membantu saya. Terus siapa aja gitu. Karena saya jujur masih banyak kekurangan tenaga gitu kan di sini untuk mensupport saya sendiri. Apa saya ini konsisten dengan organik ini organik, gitu ya. kan. Karena banyak godaan, Pak. Iya, iya. Iya, gitu. Baik, mungkin Teh Iwi ini ya salah satu sarjana yang pulang kampung juga seperti saya dan ingin mungkin menerapkan oleh-oleh yang diperoleh dari rantau, dari perantauan. Ya, saya juga sama Teh 20 tahun merantau. Pulang kampung ingin menerapkan ilmu yang didapat di masa perantauan di kampung halamannya. Dan mudah-mudahan intinya yang disampaikan oleh Teh Iwi Juwita tadi bahwa untuk membangun ya tradisi pertanian organik ini tidak bisa berjalan sendirian. Tapi saya juga berharap dengan tampilnya Teh Iwi di Kopi Robusta ini membangun satu momentum baru, mungkin mitra-mitra di sana yang tertarik untuk bergerak di lahan pengabdian yang sama, di passion yang sama untuk bergabung, mungkin ya setidak-tidaknya silaturahmi ke Warasakti ya, ke Kampung Warasakti, Pekon Cipta Waras, Kecamatan Gedung Surian. Atau mungkin nanti sebaliknya teman-teman mungkin yang sudah bergiat sebelumnya di pertanian organik bisa mengundang Teh Iwi dan rekan-rekannya ke tempatnya bergiat organik. Itu tadi obrolan kita di Kopi Robusta sore hari ini. Semoga menginspirasi kita semua. Terima kasih sekali lagi Teh Iwi sudah hadir. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.